Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Oke, semoga apa yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya sehingga bisa merasakan sukses yang sebenar-benarnya sukses. Ya, sebagaimana tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mengawali ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita mengawali membangun bisnis ini sehingga kedepannya kita memiliki bisnis yang kuat dan kokoh Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, ya, Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa tutup mata. Banyak juga leader-leader kita yang sudah peringkatnya tinggi, tapi ya mungkin karena ada hal yang tidak diketahui atau diyakini, diimani atau dipahami sehingga ya bisnisnya hanya bertahan sampai seumur jagung saja. Padahal perusahaan dan bisnis ini masih on fire, masih baik-baik saja. Ya, berarti masalahnya bukan di bisnisnya, bukan di perusahaannya, enggak Bapak Ibu ya. Masalahnya itu ada pada mereka. Nah, pada hari ini itulah yang akan kita pelajari bahwa ketika bisnis dan perusahaan masih kuat kokoh, mari kita juga menikmati kondisi itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja membuka materinya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk memiliki bisnis yang kuat dan kokoh, tentu Bapak Ibu saya ingin kembali saya bilang karena mungkin saya tahu Bapak Ibu sudah dijelaskan bagaimana konsep bisnis trade network oleh para leadernya. Nah, kali ini konsep yang dipahami oleh Pak Saprudin ini akan saya coba bagi kepada Bapak Ibu semuanya ya untuk lebih menguatkan kembali bahwa trade network adalah sebuah bisnis yang sangat komplit Bapak Ibu ya. Kalau udah komplit berarti apa yang ada di luar ada loh di trade network. Kalau udah komplit berarti ya nggak ada kurangnya Bapak Ibu. Nah itu. Nah seharusnya dari hashtag ini aja sebenarnya kita udah bisa mengatakan bahwa ini bisnis idaman gitu ya karena komplit. Siapa yang tidak ingin komplit Bapak Ibu? Ya kita semua pasti ingin sesuatu itu komplit. Nah, jadi kekomplitan dari trade networks ini ya terlihat dari pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu capek-capek urus untuk segala bentuk administrasi bisnisnya untuk mondar-mandir ke kantor ya. Sekarang kita sudah punya aplikasi ya. Itu tepat di hadapan Bapak Ibu, nama aplikasinya Tri-iMobis ya. Bapak Ibu tinggal install di Google Play atau Play Store. Nah, segala bentuk kebutuhan administrasi surat menyurat untuk kepentingan bisnisnya sudah ada di sana Bapak Ibu ya. Mau cek saldo investasi, mau cek struktur bisnisnya, mau mendaftarkan mitra baru, mau melihat update-update informasi berita dari perusahaan, semua udah komplit di sana ya. Mau download untuk klien asuransi investasinya sudah komplit lengkap kok Bapak Ibu. Jadi nggak perlu harus bolak-balik ke kantor ya perusahaan kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya kita lihat manfaat lainnya. Bahwa trade networks ini kekomplitannya itu juga terlihat dari 3 manfaat yang membackup 3 masa dalam kehidupan kita. Yang pertama, manusia itu punya masa tidak terduga. Ya maksudnya sewaktu-waktu manusia bisa meninggal, ya ajal bisa datang, tidak bisa diprediksi tanpa syarat. Mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit ya kalau ajal datang selesailah kita Bapak Ibu. Nah maka trade networks itu sudah memproteksi kita Bapak Ibu. Orang-orang ya yang membangun bisnis ini itu sudah otomatis terproteksi asuransi jiwa. Sehingga kalau suatu saat mereka meninggal maka keluarganya akan dibayar. Nah, disitulah muncul satu manfaat lagi aset asuransi jiwa. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya yang kedua, manusia punya masa depan. Nah, di sini kita punya nilai investasi yang terus bertumbuh kembang Bapak Ibu. Sehingga ketika suatu saat Anda mengalami kegagalan di bisnis ini, maka bisa dipastikan rugi nggak akan terjadi. Wah, keren banget ya. Gagal bisa, tapi rugi nggak akan pernah bisa. Karena apa? Satu, tadi Bapak Ibu punya aset asuransi jiwa. Yang kedua, Bapak Ibu punya aset investasi. Yang artinya kebanyakan orang di luar sana berbisnis ketika mereka gagal, mereka habis, modalnya habis.
Berbeda dengan kita di Trainetworks, modal kita di saving, ya. Modal kita di saving, sehingga ya nggak ngaruh mau Anda sukses atau gagal, modal Anda tetap akan bekerja dengan sendiri sebab sudah diurus oleh perusahaan, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin modal itu. Biarkan modal itu sudah ada yang kelola, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu tenang, jalankan bisnis ini karena masa depannya sudah ada yang backup. Kita punya investasi. Nah, berikutnya yang ketiga, manusia punya masa yang paling penting, yakni masa sekarang ini. Dan Trainetworks sudah menyiapkan kita aset bisnis dalam bentuk passive income yang nilainya 200 sampai 300 juta per bulan Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya jelas, wajar saja para crown agensi yang stabil dan kuat bisnisnya, ya terus menikmati hidup luar biasa sampai sekarang ini. Ya karena mereka menikmati ratusan juta setiap bulan Bapak Ibu. Nah, berikutnya kekomplitan dari bisnis Trainetworks ini itu dilihat dari bisnis ini berasal dari salah satu perusahaan besar miliknya Salim Group, yakni Carlyle Insurance atau PT AJ Sentral Asia Raya. Di mana Carlyle Insurance ini adalah satu-satunya perusahaan peraih Platinum dan Golden Award. Yang namanya satu-satunya peraih Bapak Ibu. Ya berarti ini sudah pilih tanding Bapak Ibu. Perusahaannya perusahaan yang sudah luar biasa. Kenapa Trainetworks ini dipegang oleh perusahaan asuransi? Bapak Ibu semuanya, perusahaan asuransi itu memang sudah disetting untuk berusia di atas ratusan tahun, Bapak Ibu. Iya, orang umur kita standar ada 60 tahun, sementara perusahaannya sudah disetting untuk berusia lebih tua dari kita. Ya artinya ini adalah perusahaan yang cocok untuk kita ajak berpartner, Bapak Ibu. Silakan kita gantungkan impian kita setinggi-tingginya, perusahaannya nggak akan lari kok. Ya terbukti dari beberapa badai krisis yang dialami di negara kita, perusahaan kita tetap kokoh kuat Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu semuanya. Dan karena faktor Salim Group, ya maka Salim akan berusaha sekuat tenaga untuk membranding perusahaan ini juga supaya tetap bisa eksis di masyarakat. Ya, jadi nggak ngaruh mau dia COVID, mau dia nggak COVID, Bapak Ibu. Ya tetap eksis seperti sekarang ini, ya tetap on fire perusahaan kita Bapak Ibu. Nah inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan kita. Ya, kita harus lebih bijaksana memilih mana kendaraan yang tepat yang harus kita pakai melaju untuk menjemput kehidupan kita di masa depan yang luar biasa, untuk menjemput impian-impian besar kita yang kalau belum bisa terbeli di tempat lain, ya Bapak Ibu penting untuk fokus melirik bisnis Trainetworks ini. Nah inilah dia Bapak Ibu semuanya yang harus kita sama-sama memahami dan meyakini, ya. Jadi betul-betul sangat komplit. Mati Anda dibayar, hidup jangka panjang punya investasi, dan kalau Anda berhasil, siap-siap ratusan juta akan menemani tidur Anda dengan tenang, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu dia. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, bisnis ini akan memberikan seperti apa yang Anda inginkan. Bisnis ini bisa saja menjadi sekedar tabungan jangka panjang untuk Anda mungkin. Ya karena modalnya kan di saving Bapak Ibu. Mungkin bisa saja sekedar sebagai gaji tambahan, mungkin sebagai iseng-iseng berhadiah, semangat pada saat ada reward, ketika nggak ada reward, dia turun semangatnya. Atau mungkin Anda hanya sekedar mencari penghasilan utama sekedar untuk bertahan hidup saja. Atau memang Anda ingin menjadikan aset yang bisa mewujudkan impian besar Anda. Ya silakan. Semua kita itu berhak memilah dan memilih Bapak Ibu. Di apa yang Bapak Ibu inginkan ya jelas Bapak Ibu akan mendapatkannya. Ya karena Pak Saprudin sejak awal bergabung di Trainetworks ingin Trainetworks ini sebagai aset besar yang bisa mewujudkan impian Pak Saprudin. Ya makanya terlihatlah. Maka ya Pak Saprudin dapatkan aset itu dari Trainetworks. Dan saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat Trainetworks ini sebagai sebuah aset besar Bapak Ibu semuanya. Sehingga kedepannya Bapak Ibu akan memiliki aset yang sangat produktif dari Trainetworks ini. Nah, lalu kalau memang kita melihat Trainetworks menginginkannya sebagai sebuah aset, maka kita harus mau belajar Bapak Ibu. Ya. Saya mencoba membaca sebuah buku yang memang sudah dipelajari langsung oleh leader-leader sukses ya. Di situ ada Bapak Arya Wirajaya, Crown Agensi Bali, ada Ibu Evi Yunari, Platinum Agensi, kemudian ada Ibu Niluh Murtini, Jupe ya, Mbak Jupe itu Platinum Agensi, dan ada Bapak Ngurah Sudarmawan, ini leader saya langsung, Bapak Ngurah Sudarmawan Silver Agensi.
Beliau yang merekomendasikan, paksa kalau memang ingin aset, nih buku baca. Nah, di situ saya mengutip di mana bahwa Robert Kiyosaki mengatakan bahwa aset di dalam bisnis ini itu adalah jaringan yang terus berkembang dan menghasilkan omset terus-menerus. Nah, berarti dalam hal ini Bapak Ibu, aset yang dimaksud itu adalah jaringan, ya. Jaringan yang terus berkembang, yang di mana jaringan itulah yang harus kita bangun Bapak Ibu semuanya. Nah, di mana nanti supaya jaringan itu bisa terus berkembang, maka harus terjadi duplikasi di dalam jaringan itu. Nah, artinya sudah kelihatan bahwa bisnis trade networks ini bisa dikatakan bisnis duplikasi. Karena kalau tidak menduplikasi, maka jaringan tidak akan terbentuk. Karena jaringan tidak akan terbentuk, maka aset nggak ada, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, sekarang duplikasi atau pelipat gandaan itu baru bisa terjadi jika jaringan yang kita bangun itu terdiri dari orang-orang yang terdidik dan mengerti cara membangun bisnis ini dengan benar, Bapak Ibu. Memang di awal oke lah, ya, kita mungkin bukan orang yang hebat, bukan orang yang memang bidangnya di sini, ya, pengalamannya tidak di sini, ya nggak masalah. Tapi bukan berarti kita tidak harus belajar, Bapak Ibu, ya, bukan berarti tidak harus belajar. Trade Network sudah menyiapkan semuanya, ya. Nah, jadi yang penting hari ini kita sama-sama paham bahwa aset yang mau kita bangun itu harus terdiri dari jaringan yang dibentuk dengan cara menduplikasi, yang dimana baru bisa terjadi duplikasi kalau memang organisasi bisnis kita ini orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang mengerti cara membangun bisnis dengan benar. Dan orang pertama yang harus mengerti cara membangun bisnis dengan benar itu adalah kita, Anda sendiri, Bapak Ibu. Sebelum mengharapkan mereka atau tim kita paham, ya setidaknya mulailah itu semua dari diri kita, Bapak Ibu, ya. Itu dia. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya kembali kalau memang yang kita inginkan adalah aset, ya. Saya ingin menguatkan kembali. Kira-kira Bapak Ibu bergabung di Trade Networks ini, sebenarnya apa yang Bapak Ibu cari di bisnis ini? Ya, apa yang Bapak Ibu cari? Apakah Bapak Ibu mencari uang? Kalau memang Bapak Ibu sekedar mencari duit, ya Bapak Ibu nggak perlu sistem. Nggak perlu sistem, ya udah rekrut aja kayak agen asuransi umum, ya. Nah, lalu kalau memang yang kita inginkan di Trade Networks ini adalah aset atau passive income, ya maka Anda harus menggunakan sistem, Bapak Ibu. Dan jika ingin melihat sistem bekerja, maka datanglah ke pertemuan, ya. Itu saya pertambal dengan warna hijau, Bapak Ibu. Artinya melambangkan kesuburan. Kalau bisnis Bapak Ibu ingin subur, ingin passive income, ya datang dulu ke pertemuan, lihat bagaimana sistem bekerja. Karena setelah Bapak Ibu melihat sistem bekerja, ya lama-lama Bapak Ibu akan tergabung sendiri dan tergerak sendiri bersama sistem itu. Yang sehingga suatu saat nanti ketika sistemnya sudah ada pada bisnis Bapak Ibu, ya Bapak Ibu keluar dari sistemnya akan mewakili Bapak Ibu bekerja dan menghasilkan pendapatan terus-menerus yang disebut passive income, Bapak Ibu. Jadi itu ya, tinjau dulu pertemuan, datang dulu ke pertemuan. Ya bersyukur hari ini kita juga disupport dengan pertemuan online. Ya ajak dong tim kita, ya ajak leader-leader kita untuk terjun semua, ya untuk mendarat semua di 3LC ini setiap hari loh Bapak Ibu. Ya, nah itu ada luangkan waktu. Berikutnya Bapak Ibu juga harus hadir di pertemuan offline juga, ya. Nah, ini sandingkan keduanya Bapak Ibu. Ya, untuk yang di luar negeri ya silakan dengan tim-timnya ya bangun pertemuan offline kalau memang memungkinkan. Kalau enggak silakan semua terjun ke 3LC. Maksimalkan sistem ini Bapak Ibu. Ini sangat baik sekali. Ini. Jadi semua akan teredukasi, semua akan menjadi lebih paham dengan mengikuti acara ini setiap hari Bapak Ibu. Nanti untuk jadwalnya itu akan terus dikirimkan oleh leadernya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sikap dalam bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sikap adalah bumerang dalam perjalanan bisnis Anda. Itu kenapa kita harus membenahi sikap. Di mana yang pertama, bagaimana sikap mental Anda sebagai seorang pengusaha. Karena sikap mental pengusaha tentu berbeda jauh dengan mereka yang hari ini sebagai karyawan. Dia berbeda jauh.
Nah, lalu bagaimana sikap seharusnya seorang pengusaha? Ya pertama ya berani mengambil resiko Bapak Ibu. Nah, ya apapun resikonya ya mungkin Bapak Ibu akan mengalami kerugian waktu, tenaga, ya mungkin pikiran, materi akan terkuras untuk membangun asetnya nggak masalah ya. Memang kita harus siap. Nah itulah namanya pengusaha Bapak Ibu. Ya beda kalau Anda seorang karyawan ya gajinya harus jelas dulu baru mau kerja. Ya kalau kita nggak apapun hasilnya nanti, mari kita bekerja dulu. Kita bangun dulu bisnis ini. Karena kita mau duit, makanya butuh bisnis. Ya udah apapun resikonya di depannya, kerja aja dulu gitu. Nah berikutnya bagaimana? Yang kedua adalah berani mengambil tanggung jawab. Nah ini adalah suatu hal yang penting Bapak Ibu semuanya. Berani mengambil tanggung jawab. Ya artinya ini bisnis tentang merekrut mitra, membangun kerjasama dengan mitra. Ya artinya berani merekrut orang. Ya Bapak Ibu harus berani membimbing mereka sampai berhasil. Ya jangan meninggalkan orang di tengah jalan. Begitu kita sudah closing, sudah daftar mereka, lalu kita biarkan mereka luntang-lantung ngurus diri, nggak bisa Bapak Ibu. Apakah mereka itu mau jalankan bisnisnya atau tidak? Selama Anda yang merekrutnya, ya silahkan tunjukkan dong tanggung jawab kita. Ya mungkin mereka minta bantu untuk ngurus klien, untuk ngurus investasinya. Gara-gara mereka tidak jalankan bisnis, wah kita mengenyampingkannya. Itu salah Bapak Ibu ya. Tanggung jawab tetap harus ditegakkan Bapak Ibu. Itu dia. Berani closing orang di luar daerah, ya harus berani kita bimbing mereka sampai keluar daerah Bapak Ibu. Nah itu. Nah sekarang beruntungnya IT sangat mendukung. Bapak Ibu bisa bertemu, bertatap muka langsung lewat video call. Nah, jadi itu enaknya Bapak Ibu. Nah berikutnya yang ketiga, berani untuk tidak dibayar. Nah ini adalah satu hal yang Bapak Ibu harus pahami. Nah jadi saat ini pahamilah bahwa kita kita sepakat kita mau bangun aset. Ya udah bangun aset ini kan tidak instan Bapak Ibu. Kita harus siap tidak dibayar di awal, atau mungkin ada yang pendapatannya kemarin tinggi sekarang tiba-tiba menurun drastis. Ya udah sabar, itu resikonya dulu. Kita harus siap, terima dulu itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika kita sudah siap tidak dibayar, maka saat dibayar kita jauh lebih siap Bapak Ibu. Nah, inilah dia. Nah, berikutnya kalau memang Bapak Ibu tidak siap dengan sikap mental ini, ya udah lupakan aja bisnis ini, karena memang ini akan menyiksa Anda Bapak Ibu kalau nggak siap. Tapi kalau memang Anda siap, ya artinya Anda siap kaya sudah Bapak Ibu. Nah, jadi itu dia. Berikutnya, sikap terhadap mentor dan grup Anda. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda harus teachable. Artinya Anda harus mau dibimbing dengan sukarela, dengan legowo oleh mentor ya. Oleh mentornya tanpa melihat usia. Ya Pak Saprudin ini ya masihlah 17 tahun Bapak Ibu jalan-jalan gitu kan. Iya. Nah, jadi tim saya banyak kok yang usianya sudah mencapai usia di atas 40, 50 ya. Nah, jadi tapi ya memang suka tidak suka ya harus dicebel ya. Karena memang ya itu rumusnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan melihat usia dulu di sini. Kalau memang mereka adalah mentor kita, leader kita, ya udah biarkan diri kita sebagai gelas kosong dulu Bapak Ibu ya. Kosongkan diri dulu biar ilmunya masuk gitu. Nah, berikutnya yang kedua, ya kita selaku leader ya harus mengayomi grup sebagai sukses line kita. Ya mereka bukan anak buah kita, bukan prajurit kita yang semau-maunya kita bersikap kepada mereka. Semau maunya kita atur ya, enggak Bapak Ibu. Ingat ini adalah bisnis kemanusiaan, bisnis yang kental sekali dengan perasaan, maka mari ayomi mereka dengan baik Bapak Ibu semuanya. Ya bukan berarti pengemis, salah ya. Nah, ini hanya bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan baik dengan tim kita Bapak Ibu, sehingga terjadilah suasana yang harmonis, enak, sehingga ya bisnis pun jalan gitu. Nah, berikutnya sikap yang ketiga adalah sikap pada diri Anda sendiri. Yang pertama, hindari mengeluh. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu COVID melanda, dari kiri kanan keluhan kita dengar ya, sampai telinga kita hampir kita tutup Bapak Ibu semuanya nggak kuat ya. Begitu banyak mengeluh ya. Wah, kok bisnis saya turun, kok jaringan saya rontok. Ya, hindari mengeluh, karena saat Anda mengeluh itulah awal dari kejatuhan Anda. Wah, kok bonus saya
ditangguhkan karena terlambat ujian, jadwal nggak keluar, ya jangan mengeluh, toh juga bonusnya nggak ada yang bisa ambil. Sabar aja, nanti juga rapel kok. Nah, jadi hindari mengeluh. Apapun situasi kondisinya hari ini, yang jelas hari ini bukan hari akhir, maka tak usah mengeluh Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, bersikaplah positif ya selama Anda membangun bisnis ini. Ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari juga penting Bapak Ibu bersikap positif. Sekalipun di hadapan Anda ada suatu persoalan atau masalah, tantangan, ya pasti ada satu hal positif yang bisa Bapak Ibu tarik sehingga bisa bersabar dan terus berada dalam tempo yang tinggi semangatnya. Nah itu, dengan terus membiasakan diri bersikap positif dalam segala apapun ya, apalagi dalam berproses di bisnis Train Network ini, ya itu akan membuat tensi permainan Anda di bisnis ini semakin bagus Bapak Ibu ya. Karena apa? Orang yang selalu membiarkan dirinya bersikap positif akan memiliki semangat yang luar biasa. Karena saat Anda hidup dengan sikap negatif, ya biasanya kacau balau pikiran kita, nggak tenang Bapak Ibu, nggak bahagia gitu. Nah, berikutnya yang paling penting adalah no cross-lining. Ini sangat penting Bapak Ibu semuanya. Karena ini adalah bisnis jaringan yang suatu saat ya bisa terjadi saling ambil jaringan ya, saling sikat kiri, sikat kanan gitu. Ya makanya no cross-lining. Jangan biarkan diri kita terlalu dekat dengan cross-line dalam artian membahas bisnis atau curhatan bisnis ya. Ya, intinya sibukkan diri dengan sukses lainnya aja ya kalau bisa disarankan ya. Jangan curhat-curhatan sama cross-line, itu bahaya nanti Bapak Ibu ya. Ya itu bisa ditikung di tengah jalan nanti ya, kan jadi kecewa gitu. Ya, pertegas no cross-lining-nya biar bisnisnya tetap sehat. Selanjutnya Bapak Ibu, tentu ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu ketahui untuk bisa sukses di bisnis ini. Dan langkahnya nggak banyak, hanya 5 langkah sukses Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang mengalami penurunan bisnis sekarang nggak konsisten menerapkan 5 langkah sukses ini. Nah, jadi ini sudah direkomendasikan oleh para kron yang aktif sampai saat ini, bisnisnya kuat, kokoh, besar, ya mereka dengan senang hati menduplikasi 5 langkah sukses ini. Nggak ada langkahnya semua kok, sudah lengkap kok di sini. Nah, jadi 5 langkah sukses ini itu sebenarnya adalah cara sukses yang paling sederhana dan mudah dan akan selalu sama. Siapapun leader Anda pasti akan menerapkan 5 langkah sukses ini. Hanya saja bagaimana menerapkannya di bawah dan menduplikasinya kadang-kadang di situ ada masalah. Bapak Ibu sudah sering membaca, ya sudah mendengar, tapi masalahnya nggak diterapkan dengan sepenuh hati. Ini adalah strategi sukses yang sangat ampuh sebenarnya. Nah, jadi mari kita lakukan, mari kita duplikasikan langkah ini. Di mana 5 langkah sukses ini terbagi menjadi 2. Di situ bagian kiri, di situ bagian merekrut, dan di bagian kanan adalah membangun jaringan. Nah, untuk merekrut ini, itu pertama nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat daftar nama. Daftar nama ini penting, nggak bisa diabaikan. Karena daftar nama ini ibaratnya sawah garapan kita. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya daftar nama, sama artinya Bapak Ibu nggak punya sawah yang mau digarap. Ya lama-lama sawah orang digarap nanti. Jadi nggak jelas gitu. Nah itu kenapa bingung mau menawarkan bisnis ini ke siapa ya? Ya karena otak ini nggak kuat mikir, makanya penting ada daftar nama. Buat daftar nama. Daftar nama ini nggak akan pernah habis kalau memang terduplikasi terus, karena akan terakumulasi juga dengan daftar nama tim-tim yang sudah kita rekrut itu Bapak Ibu. Itu dia ya, daftar nama bisa bersumber dari keluarga, tetangga, sahabat, teman dekat kita, teman sekolah kita, teman seprofesi kita. Ya jadi banyak lah Bapak Ibu. Kalau memang kita mau buat daftar nama, lebih dia ratusan daftar nama kita Bapak Ibu. Dan kalau itu terduplikasi, lebih dia dari ribuan juga daftar nama ini Bapak Ibu. Jadi nggak akan pernah habis untuk digarap. Nah berikutnya yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa buat janji temu dan presentasi. Nah jadi daftar nama yang sudah kita buat itu, selanjutnya kita akan buat janji temu dengan mereka. Untuk apa ya? Untuk kita presentasi Bapak Ibu. Jadi jelas dia, ritme kita membangun bisnis ini betul-betul jelas. Nah nanti berikutnya setelah kita presentasi, Bapak Ibu semuanya akan membuat janji temu, ya kita di sebelah kanan ada bagian membangun jaringan. Nah di situ ada langkah yang ketiga, yakni follow up atau tindak lanjut. Nah apakah yang
sudah kita minta untuk buat janji temu ini nggak bisa ketemu dengan kita, atau yang sudah kita presentasi belum join, atau dia join tapi belum menjalankan bisnisnya, maka disitulah penting tindak lanjut. Nah, jadi kita akan membahas semata-mata bagaimana kita arahkan mereka supaya mau jalankan bisnisnya, karena keuntungan terbesar di Trend Network ini ada pada bisnisnya, Bapak Ibu. Nah, itulah tujuannya kenapa kita harus follow up, Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang keempat, kita akan hadirkan mereka ke pertemuan. Nah, jadi kan kita sudah bahas tadi bahwa kalau ingin melihat sistem bekerja, ya udah datang ke pertemuan. Ya artinya pertemuan ini sangat penting, Bapak Ibu. Di pertemuan itulah Bapak Ibu bisa bertumbuh, ya akan mengalami pertumbuhan pribadi, Bapak Ibu. Sehingga ya kedepannya Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang terdidik dan mengerti cara membangun bisnis ini. Nah itu apakah itu pertemuan online atau offline, Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu, keempat langkah ini dibalut oleh langkah pertama yang dinamakan impian dan sikap. Nah itu udah zona merah yang mengelilinginya, Bapak Ibu. Artinya tanpa impian dan sikap yang jelas, maka keempat langkah ini akan nanggung Bapak Ibu kerjakan. Ya, nah, ini bahkan sampai disepelekan Bapak Ibu. Ya karena memang kita nggak punya impian dan sikap yang jelas. Mereka punya impian dan sikap yang jelas, dengan senang hati menduplikasi keempat langkah yang saya sebutkan ini, ya, daftar nama, janji temu presentasi, follow up, dan pertemuan, Bapak Ibu. Jadi sumber kekuatannya itu ada pada impian dan sikap, ya. Next time-nya silakan diperdalami lagi kepada leadernya masing-masing. Nah, lalu apa sih yang menjadi fokus utama kita di bisnis ini, Pak Saprudin? Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Fokus utama kita yang pertama, ya karena kita ingin aset, maka mari kita fokus membangun aset yang produktif. Ya kalau nggak produktif mah bukan aset namanya Bapak Ibu, ya bisa jadi keset ya, atau kaset gitu ya. Nah, jadi karena kita ingin aset. Nah, ilustrasinya itu seperti membangun saluran air ya, saluran pipa ya. Nah, itu. Jadi bercapek-capek dahulu menggali, kemudian menaruh pipanya dalam tanah, terus kita sambung sampai di muaranya. Sehingga ketika sudah tersambung rapi, maka kita nggak perlu capek-capek lagi mindahin air dari satu tempat ke tempat berikutnya, karena ya pipa itu yang akan mengaliri air itu sendiri, dan kita tinggal duduk-duduk air ngalir terus. Nah seperti itulah aset yang kita inginkan ya. Awalnya kita harus capek-capek dahulu bekerja Bapak Ibu, sibukkan diri dulu untuk bangun aset ini. Ntar kalau asetnya udah jadi ya udah, aset ini akan menggantikan Anda bekerja, enak, pasti income-nya dapat gitu Bapak Ibu. Nah jadi orang yang tidak mau sibuk membangun aset, ya jangan harap punya aset. Ya artinya kalau tidak mau sibuk bangun aset di Trenenox ini, ya maka Anda sendiri akan lelah bekerja selamanya. Padahal kita tahu manusia itu nggak didesain untuk bekerja selamanya. Ya kita bisa sakit, pensiun, meninggal ya. Lalu apa yang kita harapkan yang bisa menggantikan kita bekerja kalau bukan aset, Bapak Ibu? Itu dia. Nah berikutnya yang kedua, memperkuat leader dalam grup. Nah ini fokus utama kita. Setelah kita tahu tujuan kita membangun aset produktif, ya udah, step berikutnya kita harus memperkuat leader dalam grup. Nah, apakah yang dimaksud dengan leader? Mereka yang sudah mengerti strategi kita dan melakukan duplikasi seperti yang dilakukan oleh leader di atas kita. Ya artinya disebut seorang leader ya karena mereka mau menduplikasi apa yang dilakukan oleh leader aktifnya, leader suksesnya Bapak Ibu. Nah, setidaknya lakukan 3 budaya dalam grup kita dan duplikasi. Yang pertama, ya fokuskan diri dan tim kita untuk elit, double elit, dan triple elit. Ya itu dia. Nah, untuk memperkuat leader itu fokuskan mereka ke elit, double elit, triple elit. Yang kedua, fokus follow up tabungan premi lanjutan. Ya, mitra-mitra di bawah kita itu juga nanti akan memperkuat omsetnya. Nah, yang ketiga, bangunlah HM 7 berantai, baik secara online atau offline. Nah, ini yang saya rekomendasikan betul Bapak Ibu semuanya. Bangunlah home meeting ya, di home meeting 7 berantai di 7 kedalaman. Ya, contoh kecilnya misalnya kita dapat elit ya, kita bantu tim kita misalnya ya, untuk elit. Nah, jadi step pertamanya kita bantu tim kita, kemudian step keduanya kan ada elit di bawah tim kita ini, ya udah turun lagi ke sana, jangan terlalu cepat mempercayakan kepada tim yang sudah kita bantu ini. Kita harus turun lagi Bapak Ibu, ini untuk bangun HM lagi untuk membantu leader yang kita bantu ini. Nah, kemudian dari 3 mitra di bawahnya, pilih siapa yang mau aktif lagi, ya syukur-syukur ketiganya mau.
Nah, kalau ketiganya mau atau beberapa yang mau, Bapak Ibu harus turun lagi ke situ. Bantu lagi untuk elit mereka. Nah, nanti setelah itu terjadi, turun lagi sampai 7 kedalaman Bapak Ibu harus turun. Artinya, otomatis Bapak Ibu akan punya pengaruh dalam bisnis, ya, di grup bisnisnya itu. Yang tujuannya nanti ketika leader teratasnya hilang, Bapak Ibu masih bisa memegang orang-orang yang ada di bawahnya. Maka bisnisnya tetap bisa diandalkan, bisnis kita tetap kuat, Bapak Ibu. Nah, jadi kebanyakan di antara kita ini hanya memegang sampai 1 kedalaman, 2 kedalaman, sehingga ketika 1, 2 kedalaman ini hilang, ya hilang semuanya. Nah, saya rekomendasikan pegang sampai 7 kedalaman. Artinya kita banyak pelapis jadinya, banyak pemain cadangan jadinya. Ketika tim kita ada yang hilang, masih kok ada cadangan kita yang lain, masih ada stok gitu. Nah, makanya itu ya di 7 kedalaman. Artinya turunlah, bangun HM presentasi, menciptakan proses di 7 kedalamannya. Saya percaya kalau itu Bapak Ibu lakukan, kuat, kokoh bisnisnya Bapak Ibu. Nah, lalu apa power dari bisnis Tree and Etox ini, Pak Sapudin? Kekuatan dari bisnis Tree and Etox ini terletak pada elit, double elit, triple elit. Di situ rahasia kekuatan terbesarnya, Bapak Ibu. Ada pada elit, double elit, triple elit. Yang ingin memiliki kekuatan bisnis, ayo tekan powernya. Apa powernya? Elit, double elit, triple elit. Kita lihat bagaimana power dari bonus elit. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu berhasil rekrut 3, ya bulan depannya akan terima kurang lebih 500.000 Bapak Ibu. Bagaimana kalau double elit? Itu dapat 6 mitra, ya bulan depannya Bapak Ibu akan dapat pendapatan kurang lebih 1.050.000. Lalu bagaimana powernya kalau Bapak Ibu dapatkan 9 mitra? Ya, bulan depannya Bapak Ibu akan terima kurang lebih 1.500.000 ya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau kita melihat orang-orang yang membangun bisnis di luar sana belum tentu cepat itu bisa mendapatkan pendapatan sebesar ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi di Tree and Etox ya sah-sah saja kita dapatkan Bapak Ibu. Nah, ini kekuatan dari elit, double elit, triple elit. Nah, lalu mengapa kita harus elit, double elit? Ya, inilah beberapa alasannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bonus terbesar di awal itu ada pada bonus elit, double elit ataupun triple elit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ingin 500, 1 juta atau 1,5 juta, ayo kita gas elit, double elit atau triple elit. Nah, berikutnya alasan kedua, coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita masih di alasan yang pertama ya, harus elit, double elit, triple elit, karena disitulah letak bonus terbesar. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, bonus besar agensi sampai leader agensi itu sebenarnya itu ada pada elit, double elit, triple elit. Masih, karena kalau tidak berusaha elit, double elit, triple elit, posisi agensi sampai leader itu masih kecil bonusnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat, kalau Bapak Ibu rekrut 2 mitra, bonusnya 100. Padahal hanya kurang 1 aja. Coba bayangkan kalau kita nambah 1 lagi, Bapak Ibu bisa rekrut 3. Di situ bonusnya bisa menyentuh 500.000 lebih Bapak Ibu. Artinya punya selisih 450.000 Bapak Ibu. Ya sayang banget. Gara-gara nggak dapat tambahan 1 orang, kita buang duit 450.000. Nah, itu dia makanya luar biasa bonus elit ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua, duplikasi kecepatan naik peringkat tim dan leader agensi itu bisa terjadi dengan elit. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus elit, ya untuk menjaga kinerja kita tetap baik Bapak Ibu. Performance kita akan tetap terjaga dengan terus berusaha meraih elit booster ini setiap bulan dan kita duplikasi di grup kita Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang akan membuat bisnis Bapak Ibu tidak sadar semakin besar ya, karena terus terjadi pertumbuhan omset dengan adanya elit, double elit, triple elit dan berbanding lurus dengan pendapatan yang Bapak Ibu dapatkan. Yang namanya performance kita terus terjaga, ya bisnis Bapak Ibu akan mengalami perkembangan yang pesat nantinya Bapak Ibu. Alasan yang ketiga ya untuk memenangkan reward umroh Bapak Ibu. Ya, karena perusahaan akan memberangkatkan kita umroh secara gratis, baik dengan cara diundi atau memenangkannya sehingga bisa berangkat dengan pasangannya Bapak Ibu. Ya, syaratnya siapa yang lebih banyak meraih elit, double elit, triple elit, karena di situ ada nomor unik atau poin yang akan dihitung oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah itu, ya kalau mau memenangkan reward ini, ayo elit, double elit, triple elit. Nah, berikutnya kenapa harus elit? Ya untuk memiliki izin operasional kita seperti memiliki lisensi ujian AJI secara gratis atau ujian AASI juga.
Nah, kedua lisensi ini akan menjadi identitas kita, Bapak Ibu semuanya. Ya, karena kita mau memasarkan bisnis ini, ya tentu kita butuh izin operasional. Dan inilah yang saya katakan izin operasional kita adalah kedua lisensi ini. Karena adanya dua lisensi inilah kita boleh mengembangkan bisnis ini secara leluasa, Bapak Ibu. Itu dia. Nah, berikutnya alasan yang kelima, ya untuk mencetak leader hebat dan habit. Nah, hebat dan habit, Bapak Ibu. Ya, mungkin di grup bisnis kita, leader-leader kita itu sering mengadakan training atau pertemuan-pertemuan bersyarat yang biasa syaratnya itu elit ya. Nah, kayak di grup bisnis saya biasanya ada leadership training yang syaratnya itu elit ya, ada leadership inkubator juga ya dari Bapak Arya Wirajaya ya. Nah, jadi itu syaratnya mulai dari elit, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi itu. Nah, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa ya dengan mengikuti training-training atau pertemuan bersyarat. Nah, kemudian membangun budaya dalam grup. Ya, budaya apa ya? Tentu budaya elit, double elit, triple elit. Kita akan membangun kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini, yang dimana mereka semuanya membangun budaya dalam grupnya, yakni budaya elit, double elit, dan triple elit. Nah, kalau memang itu sudah terjadi ya enak tenang Bapak Ibu, bisnisnya auto nanti. Itu. Kemudian alasan yang keenam adalah mencetak peringkat dengan cepat. Kenapa kita harus elit? Karena bisa mencetak peringkat dengan cepat. Ya perhatikan Bapak Ibu, dengan menduplikasi elit, kita punya rumus bahwa cetak 2 orang gratis premi. Nah ini kita asumsikan bonus elit totalnya 500.000 ya. Kita katakan gratis premi bulan depan itu ya artinya bonusnya bisa dipakai bayar premi bulan depan gitu. Nah rumusnya cetak 2 gratis premi. Duplikasi elit di masing-masing jalur 2 orang saja elit-elit beres. Bisa naik tim agensi Bapak Ibu. Nah itu cepat sekali Bapak Ibu, tanpa kita harus merekrut banyak-banyak, tinggal main duplikasi elit saja, 2 orang di masing-masing jalur, beres kita tim agensi Bapak Ibu. Nah lalu berikutnya, dengan 3 fase menjadi tim agensi ya cukup mainkan duplikasi elit. Nah berikutnya sekarang kita bisa duplikasi double elit, kita hanya butuh 2 fase sebenarnya Bapak Ibu. Ya contohnya Bapak Ibu, pertama rekrut 6 mitra, lalu ya anggap aja tidak semuanya bergerak. Masing-masing ada 1 orang yang mau bergerak dan kita hanya butuh 1 penambahan ya, penambahan 6 mitra di jalur 1, di jalur 2 penambahannya 6 mitra juga, di jalur 3 kita butuh penambahan 6 mitra sehingga terjadi totalnya nanti 888 di masing-masing cabang sehingga Bapak Ibu akan naik tim agensi. Ya udah tinggal kita bidik aja di masing-masing jalur ini siapa yang akan kita ajak bekerja sama untuk bisa menduplikasi double elite. Ya misalnya di jalur A nomor 4, di jalur B nomor 2, di jalur C nomor 6. Yaudah ketika mereka berhasil dapat 666 menduplikasi double elite, beres Bapak Ibu bisa naik tim agensi Bapak Ibu. Simple banget. Anda double elite, bantu salah satu di masing-masing cabang double elite, udah beres tim agensi Anda. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, dengan menduplikasi elite double elite, Bapak Ibu akan mendapatkan percepatan income. Ini alasan ketujuh kenapa Anda harus membudayakan elite. Nah, jadi mendapatkan percepatan income. Bapak Ibu bisa menikmati hanya dalam tempo 8 bulan. Dengan mereferensikan 3 orang lalu duplikasi 3 secara sempurna, selama 8 bulan Bapak Ibu bisa menghasilkan pendapatan front agensi, yakni 250 juta per bulan. Bapak Ibu. Bayangkan, semua fokus rekrut 3, duplikasi elit terus di semua cabang bisnis kita. Kalau itu berlaku sempurna, kurang 1 tahun ya, 8 bulan aja bisa menikmati 250 juta. Dan ini sudah dibuktikan oleh Bapak Kwancen, Crown 001 Indonesia. Hanya dalam tempo 8 bulan sudah menjadi Crown agensi. Ya setidaknya kalau Anda gagal 90% masih akan ada 25 juta per bulan bonus gold agensi. Ya, nah itu belum manfaat protisnya, belum manfaat investasinya Bapak Ibu. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu semuanya, bagaimana dengan sistem marketing plan-nya? Kalau upline saya tidak aktif atau tidak semangat, gimana cara saya kembangkan bisnis ini? Masa dia hanya mau enak sendiri? Enak dong upline saya. Dia nggak aktif atau dia sudah keluar dari bisnis ini, tetapi ID-nya masih aktif. Masa saya jangan kerja, dia akan kaya? Oh, jangan samakan Trenetwork dengan bisnis odong-odong di luar sana, Bapak Ibu. Jangan samakan marketing plan Trenetwork dengan bisnis-bisnis di luar sana. Kita lihat Bapak Ibu semuanya, kehebatan marketing plan Trenetwork. Ya, ini saya ambil contoh dari diri saya aja. Saya punya upline, ya,
ribuan orang di atas saya, bahkan saya nggak bisa ngitung berapa jumlahnya. Kalau saya nanya ke leader saya yang aktif, ya beliau nyebutnya ribuan, saya sendiri bingung ngitungnya Pak Saprudin. Apalagi saya nanya ke Crown Area, wah bingung saya ngitungnya katanya. Kamu ini lahir dari kedalaman ribuan ke 1000 berapa mungkin ini Pak Saprudin katanya. Beliau aja nggak bisa ngitung, saya ini di kedalaman berapa gitu. Ya, Crown saya bingung loh ngitungnya saya di kedalaman berapa. Nah, jadi tetapi Bapak Ibu lihat, ribuan leader saya posisinya agensi atau bahkan ada sudah mundur tanpa berita, hilang jejak, dan saya juga nggak kenal mereka Bapak Ibu. Ya, yang nggak usah kenal juga, kalau yang mencele ini yang nggak cocok untuk diajak berteman. Nah itu. Dan alhamdulillah Tuhan ngasih saya rezeki dari bisnis ini sebagai sukses lain mereka di posisi goal agensi. Apakah sama? Apakah mereka yang agensi lebih kaya dari saya selaku downline-nya yang posisi goal? Ya enggak lah Bu, ya. Yang enggak Bapak Ibu. Ya mereka tetap dapat receh. Ya saya tetap dapat pendapatan goal agensinya Bapak Ibu. Nah inilah dia Bapak Ibu. Intinya ngegas aja. Kalau memang upline Anda hari ini hilang, pindah ke bisnis lain, ya anggap aja mereka nyasar, ngegas aja, buktikan aja. Saya sudah menjadi bukti banyak kok leader saya pindah ke bisnis lain, hilang tanpa jejak. Tetapi apa? Mereka juga di sana lagi sedang berjuang, mereka di sana gagal lagi kok. Dan apa yang terjadi dengan saya yang setia di Trended Talks ini? Ya bisa jadi goal, enak tenang Bapak Ibu. Nah inilah yang luar biasa di Trended Talks ini. Lupakan apa yang Anda kalau mereka sudah pergi ke bisnis lain, mereka sudah menyerah. Kan yang mau kaya itu Anda apa upline Anda? Kan gitu Bapak Ibu. Ya Pak Arya sering mengingatkan bahwa upline itu adalah nasib. Jadi belum tentu upline kita itu adalah leader. Sementara yang akan kita ajak kerjasama itu adalah leader, bukan upline Bapak Ibu. Nah maka mereka yang meninggalkan kita, mereka bukan leader, mereka adalah upline. Yang satu saat mereka yang ada di bisnis lain juga akan meninggalkan tim-timnya. Sehingga jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Karena seperti yang saya bilang tadi, 5 langkah sukses dibalus oleh impian dan sikap. Kalau sikap mereka tidak benar, ugal-ugalan, suka ninggalin orang, ke bisnis macam-macam, ya besok juga akan ditinggalkan kalau Anda mengikuti jejak mereka terus. Next aja mereka Bapak Ibu ya. Next aja. Justru kita jadikan itu sebagai tantangan. Mari kita bertanding di sini. Anda atau saya akan menjadi orang sukses ya. Siapa yang akan menjadi pecundang, siapa yang akan jadi pemenang, mari kita buktikan. Nah, itu sikap yang justru menantang Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin memberikan siklus percepatan. Kenapa kita penting sukses cepat? Karena saya khawatirnya Bapak Ibu nggak punya kesabaran yang kuat. Mentalnya nggak begitu kuat. Sehingga ketika terlalu lama suksesnya ya bisa jadi menyerah juga gitu. Nah makanya perlulah saya bagi siklus percepatan. Kalau Bapak Ibu udah merasakan bonus besar, maka kemungkinan kecil untuk berhenti itu sangat tipis ya. Hanya orang-orang yang tidak bersyukur yang udah dapat bonus besar lalu meninggalkan Trended Talks ini ya, mereka lupa ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya siklus percepatannya. Siklus percepatan hanya terjadi jika Bapak Ibu mau menduplikasi elit, double elit, atau triple elit di organisasi bisnisnya. Untuk bonus 1 atau 2 juta bagi nasabah atau mitra baru kita Bapak Ibu. Lupakan percepatan jika di awal tidak menduplikasi elit, double elit, triple elit. Akan berat ke depannya Bapak Ibu. Ini kalau mau bermain dengan siklus percepatan. Ya Anda harus berjuang untuk bisa elit, double elit, dan cepat duplikasi itu. Jangan elit, double elit, triple elit hanya di Anda saja. Salah itu. Justru duplikasilah. Supaya terjadi kelipat gandaan omset ya yang kita harapkan itu. Ya kita ingin bisnis yang kuat. Nah itu dia. Udah cepat, kuat ya. Nah itu. Banyak orang bilang cepat-cepat tapi runtuh. Enggak berlaku di saya Bapak Ibu. Saya tetap main dengan tensi tinggi. Cepat, tepat, kuat, dan kokoh Bapak Ibu. Nah itu yang kita mau. Jangan kita pakai mitos pelan-pelan asal selamat. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Kita udah nggak hidup di zaman mitos sekarang ini ya. Ini kita udah di zaman 4.0 ya. Udah zaman semua udah canggih. Jadi nggak bisa kita hidup dengan mitos selamanya Bapak Ibu. Ya sekarang ubahlah mitos itu cepat. Pelan-pelan asal selamat coba diubah lebih cepat, lebih baik. Nah, kan di situ dia Bapak Ibu.
Nah, kalau udah lebih baik kan udah cepat, kuat, pokoknya dapat. Nah, berikutnya goals dan tugas tiap peringkat. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih tipsnya ya. Nah, jadi beda peringkat, beda goals dan beda tugas. Nah, jangan disamakan goalsnya Anda baru join. Masa nyamakan goals dengan yang udah jadi crown agensi, yang udah jadi platinum agensi. Masa kita nyamakan tugas kita dengan mereka yang sudah menjadi gold agensi, platinum agensi, titanium, crown, yang enggak mungkin Bapak Ibu. Nah, maka kita harus bedakan tugas dan goals kita. Nah, untuk Anda yang hari ini adalah mitra baru atau tim agensi ataupun Anda seorang leader agensi, goals Anda itu tetap berada pada elite, double elite, triple elite. Karena memang bonus sponsor dan bonus elite itu ya besar ketika bergabung dengan bonus peringkat Anda yang tim atau leader, atau bahkan Anda yang mitra baru. Itu goalsnya ya, supaya nggak terlalu berat. Nanti ketika goalsnya terlalu tinggi, wah saya mau cepat jadi gold, mau jadi bronze, ya lama-lama ya nggak kuat. Banyak yang lari sprint, menghabiskan energinya untuk ngejar peringkat bronze, silver, gold. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hanya sekali peringkat itu, setelah itu down, jatuh sejatuh-jatuhnya karena amunisinya habis Bapak Ibu. Sementara ini bisnis jangka panjang ya, nggak harus sampai, memang kita mau cepat tapi nggak harus mengorbankan segala cara gitu ya, nggak begitu Bapak Ibu. Ya, kita sesuaikan porsi kita dengan peringkat kita ya Bapak Ibu. Goalsnya elite, double elite, triple elite. Dan tugasnya sederhana Bapak Ibu. Buat daftar nama dan bangun home meeting atau presentasi. Hanya itu dulu tugasnya. Jangan ngambil porsi lebih dari ini. Cukup itu dulu. Buat daftar nama, bangun home meeting, lakukan presentasi, ya hanya itu dulu tugasnya. Jangan baru naik tim, naik leader, wow ingin punya pertemuan besar, pengen menggalakkan pertemuan besar, nggak bisa, nanti bebannya kebesaran Bapak Ibu. Itu dulu. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau Anda bronze agency above, ya, bronze ke atas. Ya, goalsnya itu adalah membangun kedalaman. Karena dengan kita membangun kedalaman, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus level, ya, dan bonus kualifikasi peringkat, ya. Yang justru itulah passive income itu ada di sana Bapak Ibu. Nah itu. Jadi kalau Anda sudah bronze above ini harus mau membangun kedalaman. Anda harus mau membantu tim-tim Anda yang ada di bawah jaringan Anda. Jangan enak tenang ketika sudah bronze hanya membiarkan mereka bekerja sendiri begitu saja, nggak bisa. Anda harus terlibat di dalamnya. Anda harus turun membangun kedalaman seperti yang saya bahas tadi. Ya bangun HM 7 berantainya di tim Anda. Itu cara membangun kedalaman. Bangun, bantu mereka HM presentasi sampai 7 kedalaman Bapak Ibu. Nah berikutnya, dengan membangun kedalaman ini, maka meskipun satu saat nanti posisi Bapak Ibu bronze, bisa saja bonusnya seperti bonus gold. Peringkat boleh bronze, tapi pendapatan bisa jadi seperti gold nanti. Karena apa? Bonus level ini bisa menyentuh ratusan juta Bapak Ibu. Itu kan passive income yang kita mau. Makanya jangan malas membantu timnya. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu. Nah berikutnya tugasnya adalah apa? Ya tugas kita membantu menghabiskan daftar nama para mitra baru atau tim agensi atau leader agensi kita ya. Nah itu bantu habiskan yang nomor 1 itu. Ya tugas nomor 1 kita bantu habiskan. Itu tugas kita selaku bronze above. Habiskan tugas nomor 1, kita bantu mereka. Ya. Dengan cara ya buat home meeting atau buat grand home meeting atau buat BOP ya. Nah itu buat BOP, grand BOP ya, kita bantu habiskan data nama mereka, kita ciptakan pertemuan-pertemuan besar untuk mereka. Sayang sekali kalau Anda sudah berposisi bronze above lalu tidak berusaha menciptakan pertemuan besar, ya lama-lama habis bisnisnya Bapak Ibu. Ya itu sudah terbukti, bahkan beberapa bronze agensi saya juga mengalami. Yang sudah saya ingatkan, ayo ketika sudah bronze, adakan pertemuan, adakan BOP, adakan GHM, berapapun yang hadir nggak masalah. Nah, sekarang kalau memang offline-nya misalnya terkendala, bangun secara online. Nah, jadi itu Bapak Ibu, terus bangun kalau udah posisi bronze above itu, udah beda tugas kita lagi Bapak Ibu. Udah bronze masih aja fokus buat daftar nama presentasi sendiri, nggak mau membantu timnya. Ya berarti posisi itu ya tidak sesuai dengan tugas kita Bapak Ibu. Nah, jadi inilah tugas dan
goals kita Bapak Ibu. Saya pikir sudah jelas ya, sesuaikan dengan posisi kualifikasi Bapak Ibu semuanya. Leader agensi wajib memiliki dan menjadwalkan home meeting. Selanjutnya kalau bronze agensi itu ya, bronze agensi above itu wajib memiliki dan mengisi grand home meeting atau BOP atau semacam rakor lah Bapak Ibu. Nah itu wajib memimpin. Kalau udah bronze naik kualifikasi bronze, sudah belajar jadi depan, handle grupnya, bangun pertemuan untuk mereka supaya mereka ada wadah untuk menghabiskan daftar nama mereka Bapak Ibu. Nah itu, buktikan saja ketika Anda sudah posisi bronze lalu tidak berusaha menciptakan pertemuan, habis Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Nah itu. Ya silakan kalau Anda mau buktikan kegagalan itu, silakan. Tapi kalau Anda mau punya bisnis yang kuat, kokoh, begitu Anda punya bronze, ambil tugas bronze agensi Anda, leader Anda. Anda selanjutnya duplikasi adakan pertemuan ya. Itu enggak perlu banyak dulu, yang penting jalan dulu ya. Nah, walaupun dia sedikit lama-lama pasti jadi banyak juga Bapak Ibu. Itu dia. Nah, tujuannya sebenarnya adalah Bapak Ibu ya, tujuan siklus ini sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas leadership atau kepemimpinan kita Bapak Ibu. Nah, jadi itu tujuannya. Ketika Anda tidak mau mengambil peranan ini, ya Anda tidak akan menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu. Leadership-nya nggak dapat Bapak Ibu. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena inilah dia Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi saya ingin menyimpulkan sesungguhnya 3i Networks itu adalah bisnis kepemimpinan. Wah, saya kan bukan tipe pemimpin hari ini Pak Saprudin. Ya jangan khawatir kalau hari ini Anda belum hebat, jangan khawatir. Pada saatnya nanti Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya lihat aja bagaimana Pak Saprudin sebelumnya. Ya gimana, tampang kayak gitu nggak bisa dibilang hebat kalau kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tetapi apa? Seiring waktu saya berproses, ya mengikuti apa yang saya jelaskan tadi. Ya sekarang, ya suka nggak suka orang, ya meskipun saya nggak bilang diri saya hebat, ya pengakuan itu akan datang dari banyak orang Bapak Ibu. Dan saya juga tidak menuntut dibilang hebat. Yang jelas ya saya melakukan dan saya menikmatinya. Ya hari ini jika udah seperti ini saya hasilkan lalu Anda mengatakan saya tidak hebat, ya nggak masalah Bapak Ibu. Ya nggak masalah. Yang penting inilah perubahan yang saya alami. Ya kalau mungkin ya karena Pak Saprudin kan kerjanya sebagai pegawai honor juga, setidaknya ya ada ilmu-ilmu yang dapat dari sana. Ya kalau memang itu alasannya, oke, saya next diri saya. Saya akan lihatkan orang yang hanya lulus SD. Ya, nah itu beliau salah satu bronze agensi saya ya. Beliau double income dengan istrinya. Nah, beliau justru di masa sulit itu bisa menjadi pembuktian bisa mencapai posisi bronze. Seorang pedagang sirih lulus SD Bapak Ibu. Apa yang beliau hasilkan sekarang? Ya lihat perubahannya. Dari situ dia jualan sirih, naik motor, pakai helm, jelek sekali ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, seiring proses yang dilakukan di 3i Networks ini, beliau pergi umroh dari hasil 3i Networks dan berhasil membeli mobil baru Bapak Ibu semuanya. Ya sekarang kan udah beda jauh wajahnya Bapak Ibu. Iya, siapa yang tidak bilang sekarang ketika udah tampang kayak gini, aset sudah seperti ini ya, kita akan bilang mantap Bapak Ibu ya. Nah, jadi setidaknya jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu yang hari ini yang mungkin tidak percaya diri ya dengan kemampuannya. Nah, santai aja, nggak usah jadikan itu beban. Percaya sama Pak Saprudin. Seperti Pak Kardi ini menjadi orang hebat, Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Kita perlu merencanakan masa depan, tapi jangan mengkhawatirkan bagaimana Anda di masa depan. Jangan buang perasaan khawatir itu. Melaju aja, ngegas aja. Gitu. Oke, mungkin Pak Kardi, salah satunya, saya tampilkan lagi berikutnya mantan tukang parkir. Sekarang jadi mantan, dulu seorang tukang parkir. Itu wajahnya jelek banget itu di sebelah kiri seorang tukang parkir. Namanya Bapak Tulus Kodrata, Bapak Ibu. Nah, tapi sehari ini beliau menjadi seorang bronze agensi, berubah 180 derajat wajahnya. Kalau udah wajah seperti ini nggak mungkin dia miskin sekarang Bapak Ibu, ya. Kita realistis saja. Ya, kalau dulu ya wajar rumah wajahnya kayak begitu Bapak Ibu. Sekarang ya 3i Networks sudah mengubah wajahnya jadi tampan ya. Nah, udah jadi keren, lebih keren dari leadernya ini Bapak Ibu ya. Nah itu, lihat, setidaknya beliau bersyukur hari ini bisa melunasi sepeda motor dan membangun rumah dan membeli tanah langsung dari 3i Networks ini Bapak Ibu.
Nah, ini yang beliau hasilkan. Ya, dan sekarang beliau udah jadi mantan tukang parkir. Karena apa? Ya udah, pasif income dari Trade Networks udah cukup untuk membuat beliau berhenti sebagai seorang tukang parkir. Ada satu lagi yang saya tunjukkan. Beliau juga tidak hebat, wajah di sebelah kiri jelek. Seorang pedagang plastik, hanya lulus SMA sebenarnya paket C. Saya salah ketik ya. Beliau lulus paket C, Bapak Ibu, ya. Bukan lulus SMA. Nah, beliau lulus paket C dan ya hari ini berbeda wajahnya dan ini aset yang dihasilkan, ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini ya suka tidak suka kita harus akui memang sekarang jadi luar biasa. Kalau dulu ya biasa-biasa aja. Nah, itu dia Bapak Ibu semuanya bahwa sekali lagi Trade Networks ini adalah bisnis kepemimpinan dan percaya saja Bapak Ibu akan menjadi pemimpin hebat di kemudian hari. Hari ini terima dulu kondisinya, yang penting jalan ngegas saja. Nah, itu dia dan ini sebagai statement closing saya Bapak Ibu semuanya. Cobalah renungkan Bapak Ibu semuanya. Renungkan dalam-dalam. Karena kebanyakan di antara kita itu banyak yang takut gagal. Sampai mengatakan, enggak, tadi saya takut gagal. Coba bertanyalah ke dalam relung hati kita. Emang kita ini sekarang sudah sangat sukses kah? Apa kita udah sangat sukses sehingga takut sekali gagal, Bapak Ibu? Ya kalau memang hari ini kita tidak sangat sukses, ya udah ngapain kita takut gagal, Bapak Ibu? Yang kedua, saya takut jatuh miskin. Tanya lagi ke dalam relung hati kita paling dalam. Apakah selama ini, sampai saat ini kita sudah sangat kaya, Bapak Ibu? Kalau memang belum, ya kenapa kita takut jatuh miskin, Bapak Ibu? Cobalah saja dulu. Coba saja. Mencoba adalah sebuah pengalaman dan tidak semua percobaan itu berakhir dengan kegagalan. Oke? Sukses untuk kita semuanya. Pasti Kron.